Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Iis Aisyah Eskep Mkep MM selaku dosen pengampu mata kuliah keperawatan anak. Dan selamat pagi rekan-rekan semuanya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan dalam keadaan sehat walafiat. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah keperawatan anak yang berjudul Asuhan Keperawatan Bronkiolitis pada Bayi dan Anak. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 12 dimulai dari saya sendiri, yaitu Gina Fadilah Septiani dengan NIM 2001955. Ditemani juga dengan Neneng Vina Angelina dengan NIM 2001950 dan Diana Nur Aulia 2001957. Untuk pembahasan pertama tentang konsep dasar penyakit bronkiolitis akan disampaikan oleh saya. Bronkiolitis adalah penyakit obstruktif inflamasi akut pada saluran nafas kecil yang disebut juga dengan bronkiolus. Terjadi pada anak usia kurang dari 2 tahun dengan insiden tertinggi pada usia sekitar 2-6 bulan. Selanjutnya, bronkiolitis juga merupakan infeksi virus akut dengan efek maksimal pada tingkat bronkiolus. Bronkiolitis adalah suatu peradangan pada bronkiolus yang disebabkan oleh virus. Etiologi dari penyakit bronkiolitis ini disebabkan oleh respiratory syncytial virus atau RSV dan juga virus parainfluenza serta Mycoplasma pneumonia. Patofisiologi dari penyakit bronkiolitis yaitu peradangan yang terjadi dengan adanya edema atau pembengkakan pada mukosa, akumulasi sekret atau lendir dan debris seluler yang menyebabkan obstruksi sehingga terjadi penyempitan rumen pada bronkiolus. Dengan adanya obstruksi akan meningkatkan resistensi pada jalan nafas selama inspirasi dan ekspirasi. Terjadinya hiperinflamasi pada paru merupakan akibat dari udara yang tidak terabsorpsi oleh karena terjadi konstriksi pada bronkiolus selama ekspirasi. Dengan mekanisme terjadinya konstriksi di mana udara tidak dapat diabsorpsi, maka akan terjadi atelektasis. Selanjutnya yaitu ada tanda gejala dari bronkiolitis. Mula-mula bayi menderita gejala ispa ringan berupa pilek yang encer dan bersin. Nah, gejala ini berlangsung beberapa hari, kadang-kadang disertai demam dan nafsu makan yang berkurang. Kemudian timbul distres nafas yang ditandai dengan bentuk paroksimal, wheezing, dan sesak nafas. Nah, bayi akan menjadi rewel, muntah, serta sulit makan dan minum. Bronkiolitis biasanya terjadi setelah berkontak dengan orang dewasa yang menderita infeksi saluran nafas atas yang ringan. Bayi mengalami demam ringan atau tidak demam sama sekali dan bahkan ada yang mengalami hipotermi. Terjadi distres nafas dengan frekuensi nafas lebih dari 60 kali per menit, kadang-kadang juga disertai dengan sianosis. Nadi juga biasanya meningkat. Terdapat nafas cuping hidung, penggunaan otot bantu pernafasan, dan retraksi. Penata laksanaannya yaitu pertama, pemberian oksigenasi. Nah, dapat diberikan oksigen nasal atau masker. Monitor dengan puls oximetri, bila ada tanda gagal nafas, segera berikan bantuan ventilasi mekanik. Yang kedua yaitu pemberian cairan dan kalori yang cukup. Jumlah cairan sesuai dengan berat badan, kenaikan suhu dan status hidrasi. Ketiga, koreksi terhadap kelainan asam basa dan elektrolit yang mungkin timbul. Nah, yang keempat, antibiotik dapat juga diberikan pada keadaan umum yang kurang baik, curiga infeksi sekunder atau pada penyakit yang berat. Kelima, kortikosteroid. Ada dexamethasone 0,5 mg per kilogram berat badan dilanjutkan dengan 0,5 mg per kilogram berat badan per hari dibagi 3-4 dosis. Dan keenam, dapat diberikan nebulasi beta agonis atau salbutamol 0,1 mg per kilogram berat badan per dosis
4-6 kali per hari. Diencerkan dengan salin normal untuk memperbaiki kebersihan mukosilier. Nah, selanjutnya kita juga mempunyai pembahasan terkait asuhan keperawatan bronkiolitis pada bayi dan anak. Seperti yang kita ketahui bahwa tahapan asuhan keperawatan itu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu pengkajian, selanjutnya menegakkan diagnosa, ketiga menentukan intervensi, keempat mengimplementasikan, dan yang kelima itu mengevaluasi. Mari kita pelajari tahap pertama yaitu pengkajian. Seperti biasa kita akan mengkaji identitas pasien, riwayat kesehatan, dan juga pemeriksaan fisik. Nah, pada identitas pasien ini meliputi nama, umur, alamat, nomor medrek, dan lain-lain. Selanjutnya pada riwayat kesehatan juga dibagi menjadi 4 riwayat kesehatan. Ada pertama itu keluhan utama, kedua riwayat penyakit sekarang, ketiga penyakit terdahulu, dan pengkajian psikososio serta spiritual. Bagian keluhan utama ini klien bronkiolitis meliputi batuk, kering, dan produktif dengan sputum purulen. Demam dengan suhu tubuh dapat mencapai lebih dari 40 derajat Celcius dan sesak nafas. Pada pengkajian riwayat penyakit sekarang, klien dengan bronkiolitis bervariasi tingkat keparahan dan lamanya, bermula dari gejala batuk-batuk saja hingga penyakit akut dengan manifestasi klinis yang berat. Sebagai tanda-tanda terjadinya toksemia, klien dengan bronkiolitis sering mengeluh malaise, demam, badan terasa lemah, banyak berkeringat, takikardia, takipnea. Sebagai tanda terjadinya iritasi, keluhan yang didapatkan terdiri atas batuk, ekspektorasi atau peningkatan produksi sekret, dan rasa sakit di bawah sternum. Nah, penting ditanyakan oleh perawat mengenai obat-obat yang telah atau biasa diminum klien untuk mengurangi keluhannya. Pengkajian riwayat penyakit dahulu. Nah, pada pengkajian riwayat kesehatan terdahulu, seringkali mengeluh pernah mengalami infeksi saluran nafas bagian atas dan adanya riwayat alergi pada pernafasan atas. Perawat harus memperhatikan dan mencatat baik-baik. Selanjutnya ada pengkajian psikososio spiritual. Nah, pada pengkajian ini pasien dengan bronkiolitis didapatkan klien sering mengalami kecemasan sesuai dengan keluhan yang dialaminya, di mana adanya keluhan batuk, sesak nafas, dan demam merupakan stresor penting yang membuat klien cemas. Perawat perlu memberikan dukungan moral dan memfasilitasi pemenuhan informasi untuk pemenuhan informasi mengenai prognosis penyakit dari klien. Nah, kaji keluhan klien dan keluarga tentang pengobatan yang diberikan. Pengobatan non-farmakologis seperti olahraga secara teratur serta mencegah kontak dengan alergen atau iritan. Jika diketahui penyebab alergi, sistem pendukung, dan kemampuan tingkat pengetahuan keluarga. Selanjutnya yaitu pengkajian fisik. Pertama, keadaan umum dan tanda-tanda vital. Hasil pemeriksaan tanda-tanda vital pada klien dengan bronkiolitis biasanya didapatkan peningkatan suhu tubuh lebih dari 40 derajat Celcius, frekuensi nafas meningkat, dan frekuensi nafas normal. Nadi biasanya meningkat seirama dengan peningkatan suhu tubuh dan frekuensi pernafasan, serta biasanya tidak ada masalah dengan tekanan darah. Pemeriksaan fisik kedua yaitu B1 atau breathing. Pertama, inspeksi. Klien biasanya mengalami peningkatan usaha dan frekuensi pernapasan, biasanya menggunakan otot bantu pernapasan. Kedua, palpasi. Taktil prenitus biasanya normal. Perkusi. Hasil pengkajian perkusi menunjukkan adanya bunyi resonan pada seluruh lapang paru, dan auskultasi. Jika abses terisi penuh dengan cairan pus akibat drainase yang buruk, maka suara nafas melemah. Jika bronkus paten dan drainasenya baik ditambah dengan adanya konsolidasi di sekitar abses, maka akan terdengar suara nafas bronhial dan ronhi basah. Pemeriksaan selanjutnya yaitu B2 atau blood. Sering didapatkan kelemahan secara umum, denyut nadi takikardi, tekanan darah biasanya normal, bunyi jantung tambahan biasanya tidak didapatkan, berarti tidak mengalami pergeseran. Selanjutnya yaitu B3 atau brain. Tingkat kesadaran klien biasanya komposmetis apabila tidak ada komplikasi penyakit yang serius.
Kelima yaitu B4 atau bladder. Pengukuran volume output urin berhubungan erat dengan intake cairan. Oleh karena itu, perawat perlu memonitoring adanya oliguria yang merupakan salah satu tanda awal dari shock. Selanjutnya B5 yaitu bowel. Klien biasanya sering mengalami mual dan muntah, penurunan nafsu makan, dan penurunan berat badan. Dan terakhir B6 atau bone, kelemahan dan kelelahan fisik. Secara umum sering menyebabkan klien memerlukan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan aktivitas sehari-hari. Nah, selanjutnya yaitu diagnosa sampai dengan evaluasi akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Neneng Vina dan Diana Nur Aulia. Selanjutnya yaitu ada diagnosa keperawatan. Yang pertama, gangguan pertukaran gas berhubungan dengan edema dan meningkatnya produksi lendir atau sekret. Yang kedua, tidak efektifnya bersihan nafas berhubungan dengan meningkatnya lendir atau sekret. Yang ketiga, kurangnya volume cairan berhubungan dengan hilangnya cairan yang tanpa disadari atau IWL secara berlebihan melalui ekshalasi dan menurunnya intake. Yang keempat, hipertermi berhubungan dengan proses infeksi. Yang kelima, fatigue berhubungan dengan distress pernapasan. Yang keenam, perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan meningkatnya metabolisme. Yang kedelapan, ada kecemasan pada anak atau orang tua berhubungan dengan hospitalisasi dan kesukaran dalam nafas. Yang kedelapan, ada kurangnya pengetahuan berhubungan dengan perawatan di rumah. Selanjutnya ada intervensi. Yang pertama, gangguan pertukaran gas berhubungan dengan edema dan meningkatnya produksi lendir atau sekret dan tidak efektif bersihan nafas berhubungan dengan meningkatnya lendir atau sekret. Tujuan yang pertama, pertukaran gas menjadi baik. Kriteria hasil: 1. Tidak sukar dalam bernafas, tidak ada penggunaan otot bantu nafas. Yang ketiga, suara nafas bersih. Dan yang keempat, anak akan memperlihatkan kepatenan pada jalan nafas. Intervensi. Yang pertama, kaji pernapasan selama 24 jam, ke dalamnya irama, penggunaan otot-otot bantu nafas, cuping hidung, dan adanya batuk. Yang kedua, auskultasi bunyi nafas selama 24 jam. Yang ketiga, pemberian oksigen humidifikasi. Yang keempat, tinggikan bagian kepala saat tidur 30 derajat sampai 40 derajat dengan kepala sedikit ekstensi. Yang kelima, anjurkan klien untuk istirahat dan aktivitas secara periodik. Yang keenam, lakukan fisioterapi dada bila perlu. Yang ketujuh, pemberian obat bronkodilator. Dan yang kedelapan, monitor denyut nadi. Selanjutnya, intervensi kurangnya volume cairan berhubungan dengan hilangnya cairan yang tanpa disadari atau IWL secara berlebihan melalui ekshalasi dan menurunnya intake. Tujuan, anak tidak mengalami dehidrasi. Kriteria hasil: 1. Membran mukosa lembab. 2. Intake cairan dapat dipertahankan dan output urin dalam batas normal. Intervensi yang pertama ada monitor intake per parental. 2. Berikan cairan per oral. 3. Kaji tanda-tanda dehidrasi. Keempat, monitor berat jenis urin. Dan yang kelima, observasi output urin. Selanjutnya, intervensi yang ketiga, hipertermi berhubungan dengan proses infeksi. Tujuan, temperatur tubuh dalam batas normal. Intervensi yang pertama, 1. Monitor suhu tubuh selama 24 jam. Yang kedua, pertahankan suhu ruangan. Yang ketiga, pemberian antipiretik sesuai program. Yang keempat, lakukan tepid sponge dengan air biasa. Yang kelima, tingkatkan intake cairan secara adekuat. Dan yang keenam, berikan antibiotik sesuai program. Selanjutnya, intervensi yang keempat, fatigue berhubungan dengan distress pernafasan. Tujuannya, kebutuhan istirahat terpenuhi. Intervensinya, yang pertama, kaji tingkat kemampuan aktivitas anak. Yang kedua, berikan periode istirahat dan hindari hal-hal yang melelahkan anak. Yang ketiga, berikan lingkungan yang nyaman dan tenang. Yang keempat, atur posisi anak yang nyaman dan sesuai kebutuhan. Intervensi yang kelima, perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan berhubungan dengan meningkatnya metabolisme. Tujuan, kebutuhan nutrisi anak terpenuhi. Kriteria hasil: 1. Makanan 80% dapat dihabiskan. 2. Tidak ada penurunan berat badan. Intervensi yang pertama, berikan makanan sedikit tapi sering dan berikan sesuai dengan kesukaan. Yang kedua, berikan makanan tinggi protein dan kalori. Yang ketiga, timbang berat badan sesuai protokol. Intervensi yang
keenam, kecemasan pada anak atau orang tua berhubungan dengan hospitalisasi dan kesukaran dalam nafas. Tujuannya, rasa cemas menurun. Kriteria hasil: 1. Anak tidak sering menangis. 2. Tidak gelisah. 3. Pernafasan dalam batas normal. 4. Dapat istirahat. 5. Tanpa rileks. 6. Orang tua secara verbal memahami kondisi anak dan pengobatan yang diberikan. Intervensinya yang pertama, instruksikan agar orang tua untuk tetap menemani anaknya. Yang kedua, gunakan komunikasi terapeutik. Yang ketiga, berikan terapi bermain sesuai dengan usia dan kondisi anak. Yang keempat, jelaskan semua prosedur yang akan dilakukan. Yang kelima, ajarkan orang tua untuk mengekspresikan perasaan secara verbal. Yang keenam, libatkan orang tua dalam perawatan anak. Intervensi selanjutnya yaitu kurangnya pengetahuan berhubungan dengan perawatan di rumah. Tujuan, orang tua memahami perawatan yang dilakukan di rumah. Intervensi yang pertama, ajarkan orang tua untuk menggunakan humidifikasi. Yang kedua, jelaskan untuk pengawasan infeksi. Yang ketiga, jelaskan kemungkinan infeksi sekunder dan harus segera melapor ke dokter atau perawat. Yang keempat, berikan informasi tentang intake cairan yang adekuat. Yang kelima, ajarkan cara melakukan fisioterapi dada bila perlu. Yang keenam, jelaskan obat yang diberikan, kegunaannya, efek samping, dan reaksinya. Selanjutnya ada implementasi. Gangguan pertukaran gas berhubungan dengan edema dan meningkatnya produksi lendir atau sekret, dan tidak efektif bersihan nafas berhubungan dengan meningkatnya lendir atau sekret. Tujuan, pertukaran gas menjadi baik. Kriteria hasil: yang pertama, tidak sukar dalam bernapas. Yang kedua, tidak ada penggunaan otot-otot bantu nafas. Yang ketiga, suara nafas bersih. Yang keempat, anak akan memperlihatkan kepatenan pada jalan nafas. Implementasi yang pertama, mengkaji pernapasan selama 24 jam ke dalamnya, irama, penggunaan otot-otot bantu nafas, cuping hidung, dan adanya batuk. Yang kedua, melakukan auskultasi bunyi nafas selama 24 jam. Yang ketiga, memberikan oksigen humidifikasi. Yang keempat, meninggikan bagian kepala saat tidur 30-40 derajat dengan kepala sedikit ekstensi. Yang kelima, menganjurkan klien untuk istirahat dan aktivitas secara periodik. Yang keenam, melakukan fisioterapi dada bila perlu. Yang ketujuh, memberikan obat bronkodilator. Dan yang kedelapan, memonitor denyut nadi. Kurangnya volume cairan berhubungan dengan hilangnya cairan yang tanpa disadari atau IWL secara berlebihan melalui eksalasi dan menurunnya intake. Tujuannya, anak tidak mengalami dehidrasi dengan kriteria hasil: 1. Membran mukosa lembab. 2. Intake cairan dapat dipertahankan dan output urin dalam batas normal. Implementasi yang pertama, monitor intake parenteral. Yang kedua, memberikan cairan perolar. Yang ketiga, mengkaji tanda-tanda dehidrasi. Yang keempat, memonitor berat jenis urin. Yang kelima, mengobservasi output urin. Selanjutnya ada hipertermi berhubungan dengan proses infeksi. Tujuannya, temperatur tubuh dalam batas normal. Implementasi yang pertama, memonitor suhu tubuh selama 24 jam. Yang kedua, mempertahankan suhu ruangan. Yang ketiga, memberikan antipiretik sesuai program. Yang keempat, melakukan tepid sponge dengan air lebih hangat. Yang kelima, meningkatkan intake cairan secara adekuat. Yang keenam, memberikan antibiotik sesuai program. Yang selanjutnya ada vertigo berhubungan dengan distress pernafasan. Tujuan, kebutuhan istirahat terpenuhi. Implementasi yang pertama, mengkaji tingkat kemampuan aktivitas anak. Yang kedua, memberikan periode istirahat dan hindari hal-hal yang melelahkan pada anak. Yang ketiga, memberikan lingkungan yang nyaman dan tenang. Yang keempat, mengatur posisi anak yang nyaman dan sesuai kebutuhan. Selanjutnya, implementasi kelima ialah perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan berhubungan dengan meningkatnya metabolisme. Tujuan, kebutuhan nutrisi anak terpenuhi. Dengan kriteria hasil, makanan 80% dapat dihabiskan dan tidak ada penurunan berat badan. Implementasi yang dapat diberikan ialah memberikan makanan sedikit tapi sering dan berikan sesuai dengan kesukaan. Memberikan makanan tinggi protein dan kalori, menimbang berat badan sesuai protokol. Implementasi yang keenam ialah kecemasan pada anak atau orang tua berhubungan dengan hospitalisasi dan kesukaran dalam nafas. Tujuan, rasa cemas menurun. Dengan kriteria hasil, anak tidak sering menangis, tidak gelisah,
pernafasan dalam batas normal, dapat istirahat tanpa rileks, orang tua secara verbal memahami kondisi anak dan pengobatan yang diberikan. Implementasi yang dapat diberikan ialah memberitahu agar orang tua untuk tetap menemani anaknya, menggunakan komunikasi terapeutik, memberikan terapi bermain sesuai dengan usia dan kondisi anak, menjelaskan semua prosedur yang akan dilakukan, mengajarkan orang tua untuk mengekspresikan perasaan secara verbal, melibatkan orang tua dalam perawatan anak. Selanjutnya, implementasi kurangnya pengetahuan berhubungan dengan perawatan di rumah. Tujuan orang tua memahami perawatan yang dilakukan di rumah. Adapun implementasi yang dilakukan ialah mengajarkan orang tua untuk menggunakan humidifikasi, menjelaskan untuk pengawasan infeksi, menjelaskan kemungkinan infeksi sekunder dan harus segera melapor ke dokter atau perawat, memberikan informasi tentang intake cairan yang adekuat, mengajarkan cara melakukan fisioterapi dada bila perlu, menjelaskan obat yang diberikan, kegunaan, efek samping, dan reaksinya. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi ini adalah stadium pada proses keperawatan, di mana taraf keberhasilan dalam pencapaian tujuan keperawatan dinilai dan kebutuhan untuk memodifikasi tujuan atau intervensi keperawatan ditetapkan. Evaluasi dilakukan berdasarkan hasil banding antara intervensi dan implementasi keperawatan. Jadi sekian konsep penyakit dan asuhan keperawatan pada bronkiolitis pada bayi dan anak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.